ibadahnya, bukan. Kita harus memahami karena wanita itu lebih ada yang lebih baik ibadah dibanding dengan sholatnya. Lagian wanita-wanita ngaco sholatnya. Kalau menurut saya ya, Fadil berarti benar ikan seperti amprek bae. Nah sebab urang mah khutbah manehna mah balani. Benar. Benar enggak? Benar. Tah, cek aya kesaminah mending goreng goblok. Gitu. Sedangkan khutbah dan sholat kan satu paket. Gitu. Daripada dia ikut sholat doang, khutbahnya enggak, mendingan tidak usah pergi sholat atau ke masjid. Subscribe Abah channel. Lupa. Yang ngomongnya benar. Jangan lupa. Terus Like, Like, komen. komen, download. nah, lagi pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah at-thahiriyah, dan juga para sepuh, para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat, bilkhusus ketua musholah al-mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asrori beserta para jajarannya, muratibil acara kesepuan kita Bapak Acep Wahyu, dan seluruh bapak-bapak yang hadir, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita kembali diberi nikmat bisa kembali melangkah menuntut ilmu setelah beberapa bulan kita libur yang cukup panjang. Dan alhamdulillah Kamis yang lalu telah kita buka bersama halal bihalal, dan malam ini kembali kita membuka awal kajian dengan fikih Fathul Qorib di halaman 125, yaitu pasal tentang sholat id. Walaupun idnya udah lewat, tapi masih ada id yang akan datang. Semoga kita diberikan lancar umur. Amin. Baik, kita awali dengan pembacaan sebelum kita bahas makna yang ada di dalam pasal tersebut. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan mengkaji di dalam sholat dua lebaran. Jadi lebaran ini ada dua, ada Idul Fitri dan ada Idul Adha. Dan saat ini kita berada di tengahnya.
di tengah-tengah antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ditarik ke Idul Fitri sebulan, ditarik ke Idul Adha sebulan. Ya. Nah, maka oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun ini tata cara sholat Id, tapi sama masalah rukunnya, masalah bacaannya, masalah semua gerakannya, tidak ada beda antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang beda kedudukan hukumnya. Ya. Jadi yang beda itu kedudukan hukumnya. Kalau masalah praktek dan pekerjaan sama, syarat-syaratnya juga sama. Tapi di sini akan ada perbedaan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya. Maka sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kita akan tahu hukum dulu, ya, bahwa sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha dua-duanya secara hukum sunnah muakkad berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Ya. Sholat Id ini dianjurkan untuk semua orang. Maksudnya orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam tidak ada kewajiban, jadi harus digarisbawahi. Ya. Sholat Id dilakukan dengan berjamaah bagi orang yang sholat sendirian, orang merdeka, hamba sahaya, waria, banci, ya, bencong, ya, tetap, dan wanita. Jadi semuanya boleh melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kan harus pakai aturan fikih. Jangan pakai aturan akal. Sebab kalau akal yang bermain, segalanya rusak. Ya, jadi di samping memang perlu akal, juga harus pakai dalil nakal. Ingat, ada nakal, ada akal. Kalau nakal kan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi kalau akal, pikiran manusia memantas-mantaskan diri. Ya, sebagaimana sekarang yang lagi viral Al-Zaitun. Viral. Iya, lagi viral. Sholat apa? Sholat Id. Iya, sholat Id. Jadi begitu ditanya Kiai Nail Panji Gumilang, kenapa sholatnya jarang-jarang? Dia bilang, kami pakai madhab Bung Karno. Selain pakai Imam dia pakai Bung Karno. Nah, begitu ditanya, kenapa caranya harus jarang-jarang? Sedangkan kata Nabi, sawu subuh paku, Fa'ina tasmiyati sufuh minta mami sholat. Luruskan dan rapatkan barisan untuk kesempurnaan sholat. Covid yang betul, ya, itu. Nah, alasan dia, kata dia, kenapa ini jarang-jarang? Sebab khawatir kalau rapet takut muntah, kantus habis makan jengkol, Ustaz makan pete, bau apa? Aku cak manehna. Maka dengan ini menghindari bau mulut cak manehna. Nah, inilah namanya pakai aturan sholat, dalilnya pakai akal. Ini sekarang rumah dia bukan itu, ya. Nah, maka oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan akal kalau sudah nyata diwariskan. Bagaimana sholatnya Nabi? Contoh para ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau kita mau ikut dengan Nabi, ya ikut ulama. Kalau jangan ikut ulama, ikut Nabi. Mana Nabi? Emang kamu hidup di zaman Nabi? Kan tidak. Kita aja kenal kepada Nabi ulama yang mengajarkan. Masa tidak mau ikut ulama? Makanya jelas yang diwariskan oleh para nabi itu kepada para ulama. Adapun kalimat ulama, mau dia itu ada nasab turunan nabi ataupun tidak ada tulisan nabi yang dititipi ilmu oleh Allah, maka itulah menjadi warisannya para nabi. Gitu, ya.
Nah, jadi seperti itu, ya. Makanya di sini juga ada kebolehan baik dia laki-laki, perempuan, apa sahaya, orang merdeka, orang banci, bencong, waria, selama dia Islam, maka dia diperbolehkan melaksanakan sholat. Namun wanita yang cantik, dulu kan kepadil. Perhatikan tuh. Namun wanita yang cantik, nulis di mayo. Ya, wanita yang cantik dan wanita yang bergaya, nah itu tidak disunahkan menghadiri jamaah itu kan nulis mah. Mun orang buka pemajikan gelis ulah neng, ulah. Di mana? Di mah bae neng mana mendingan ngagoreng gemblong. Masak semur ke kapadil alam datang nyotol semur. Ya, kenapa? Kan tentu kita ingin tahu dong alasannya. Kenapa ibaratnya perempuan yang menor, yang masih cantik, yang menarik tidak boleh karena akan menjadi fitnah, apalagi sholatnya dibarengkan dengan laki-laki dan juga parfumna kacium ku kapadil. Nu meulikeun masalah kita, Pak. Tuh. Ya, bedaknya kelihatan sehingga nanti orang sholat bukannya khusyuk mengerjakan ibadah, malah melihat lirik-lirikan. Tuh, ya, seperti itu. Makanya tidak ada kesunahan buat wanita yang bersolek, yang bergaya, yang cantik, tidak boleh. Tapi ada ulama-ulama pendapat yang lain yang memperbolehkan, tapi pakai aturan seperti di lantai 2 gitu, ya. Adapun wanita tua nu kolot pek cenah ieu, nu geus menarik begitu. Kira-kira cak urang teh memang anak muda mah tidak tertarik, aku aki-aki tertarik. Jaya pasangan aja kapan itu. Ya, di sini adapun wanita tua lah gitu. Boleh mengikuti jamaah dengan memakai pakaian yang biasa dipakai sehari-hari dan tidak memakai parfum. Nini baik tuh menang pakai sesemita. Komo teuing budak mor. Ya, itu masalah padahal malah cak orang ini pakai parfum ge moal kumaha. Tapi ieu mah teu meunang. Da bising bersih teh urang meureun. Ayo rosa teuing mah barang dipakai nasi nyong-nyong deh. Gitu ya. Nah, waktu sholat id itu antara matahari terbit dan tergelincirnya diperkirakan dari mulai yaitu jam 7 atau setengah 7 udah terbit matahari sampai jam 11 waktunya. Makanya orang mah biasa sok ngayakeun pakai biasa jam 7 padahal mah najan lain jam 7 ge di mana mata poe geus kaluar 1 tombak 2 tombak atuh geus meunang. Kadang-kadang urang teu ngerti patokanna jam bae. Jelema geus kumpul mata poe geus luhur. Jamna encan jam 7 ke can jam 7. Nah ieu bodoh ieu. Sebab patokanna kana barang kitu batur mah geus takbir batur ieu mancan kene orang jam napae. Aduh ya. Nah, jadi kan waktu juga kan robah-robah seperti sekarang nih. Maghrib jam 6 kurang 10. Kamari mah jam 6 lewat. Tuh. Kadang jam 6 pas, kadang jam 6 kurang, kadang jam 6 lewat. Begitu juga duhur. Duhur kadang jam 12 kurang 20 menit, kadang jam 12 pas, kadang jam 12 lewat seperempat, bahkan setengah 1. Tuh, ya. Nah, jadi oleh karena itu jam bukan patokan, tapi patokannya adalah matahari, karena di sini disebutkannya adalah waktu sholatil idi ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Tuh, jadi antara terbit matahari sampai tergelincirnya matahari berarti di waktu duha ya, di waktu sholat duha itu. Jadi kalau menurut
kitab fikih ini bukan berarti melarang wanita sholat ibadahnya, bukan. Kita harus memahami karena wanita itu lebih ada yang lebih baik ibadah dibanding dengan sholatnya. Lagian wanita-wanita ngaco sholatnya. Kalau menurut saya ya, Fadil berarti karena Mika seperti amprek baik. Nah sebab urang mau khutbah manehna mah balani. Benar. Bener enggak? Benar. Tah, beus cek aya kesamina mending goreng gombrong. Gitu. Sedangkan khutbah dan sholat kan satu paket. Gitu. Daripada dia ikut sholat doang, khutbahnya enggak, mendingan tidak usah pergi sholat atau ke masjid. Itu. Ya. Apalagi di jalanan diga. Coba arek-arek henteu lalaki. Khutbah ustada asma khutbah manehna mangaropi diga. Ngadengekeun pakai baju baru, pakai baju anyar, pakai sajadah. Tapi yang di luar ini mah, kalau yang di dalam mah moal, tapi yang di jero bari ngopi bari mah tolol. Ini mah yang di luar. Kalau nggak percaya, cek tiap sholat. Jangankan Idul Fitri Adha, sholat Jumat aja tuh di tempat saya Al-Mutakin di warung si Cepi mandi masuk kampuri perkara rokok melecus loh. Nah, jadi lain menang pahala malah nambah dos. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu khutbah Jumat itu sama kelasnya dengan sholat. Makanya sholat Jumat 2 rakaat, 2 rakaatnya lagi ditukarkan digantikan dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah Jumat ini menggantikan sholat duhur 2 rakaat. Orang mendingan orang sholat sekali daripada orang sholat naik-naik. Padahal kan udah dijelaskan apabila khotib sudah naik ke atas mimbar pala tata kalam ulah aya anu ngomong, ulah aya anu ngobrol, ulah berbisik-bisik, pusuk kurang karena kita sedang sholat. Mendengarkan khutbah itu sama dengan sholat. Itu barang siapa yang berbisik-bisik, yang ngobrol, pahala Jumatan, maka hilang pahala Jumatnya. Tuh, ya paman lago, pakot lago, karena dia bercanda. Di mana dia bercanda berarti sama dengan tidak sholat Jumat, sia-sia. Nah, seperti itu, ya. Ini walaupun sunnah dibawa ke Idul Fitri kan tetap satu paket. Kecuali kita sholatnya berdua, bertiga, berempat, atau di rumah suami istri yang jauh ke masjid, jauh ke musola, hujan gede, udah gitu, ya udahlah, mama cek salakina, kita sholat aja di rumah, ya udah, berhubung duaan baik, tiluan merenjek mitoha. Tah eta pamail lamun sholat di imah jeung pamajikan jeung mitoha pamail teu kudu khutbah. Lagian teu khutbah saha? Urang pake tongkat ka luhur. Ya ayyuhal hadirun, mana hadiruna? Coba majikan doang sholat. Nah, kalau cuma berdua bertiga mah boleh sholat sunat mah cukup dengan sholatnya aja, tidak perlu pakai. Tapi kan kalau sudah berangkat ke musola, sudah berangkat ke masjid, otomatis pakai khutbah. Nah, maka tidak boleh bubar ini wanita atau siapapun yang mengikuti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul sampai si khotib turun dari mimbar. Ya mau khotib karena naik ke karang mukodimah, mama geus haliwu turun. Ih, aing paralomo paniat. Nah, geus eta mendingan mana mau dipikir-pikir, mendingan ibu sholat, mendingan ngagoreng gemblong. Mendingan goreng gemblong, kurang balik di masjid ngagoreng gemblong. Gitu, ya. Wahia ay sholatul idi rakaatani yuharrimu bihima bin niyati idil fitri awil adha wa yati bi du'ail iftitah. Ya. Sholat Id itu 2 rakaat, ya, bertakbiratul ihram. Walaupun ini sholat sunnah, namun takbiratul ihram hukumnya wajib. Di mana takbiratul ihram? Yang pertama, usolli sunatan Idul Fitri rakaataini makmuman kalau jadi imam. Kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Betul. Apa
jadi makmum karena Allah di dalam hati gitu ya, mulutnya Allahu Akbar, begitu beres bar kakak sidato gitu, Allahu Akbar sedap pandiri ulah Allahu Akbar sidato tiheula barna pandiri salah, jadi Allahu Akbarnya dulu sidatonya belakangan itu yang bagus. Jadi kalau bisa hati kita niat, bar tangan kita masih di atas. Itu posisi yang terbaik. Ya. Nah, bagaimana setelah Allahu Akbar disambung dengan doa iftitah? Dari mana iftitah? Ada yang mengatakan sohehnya dari wajahku. Yang lebih soheh yang wajahku. Seperti mana? Seperti wajahtu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ardo. Lebih sahih itu, tapi karena ini ulama banyak menulis di perukunan sehingga ditambahkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah itu ya, Allahu Akbar kabira. Jadi diawali dengan takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Padahal yang lebih sahihnya kan dari wajah tu wajhiyah lillazi fataras samawati wal. Ada juga doa iftitah Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada juga yang begitu. Banyak doa iftitah ya. Wa yukabiru fir raka'atil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Tuh, ini yang banyak imam lupa. Mana lupa? Lantaran kurang KS, anu kaduana satahun sekali. Kadang-kadang pohon takbirna ya. Dan bertakbirlah 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram. Padahal tadi setelah Allahu Akbar kabiro beres itu jangan Fatihah, tapi takbir dulu 7. Berhubung usada aslieur begadang saputik kurang KS, waktu langsung Fatihah. Kantus protes, weh, teu sayo tadi teu takbir, kunaon leutik tadi dia ngomong, nah habis Nah, apakah tidak sah? Tetap sah karena takbirnya sunnah. Akhirnya manu pertama teu takbir, bukan dua teu takbir. Ya enggak ada masalah, ya, karena kedudukannya sunnah sama kayak intikol kayak begitu. Cuman karena ini beda dari yang lain, seolah-olah orang yang gak ngerti dianggapnya wajib. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Rakaat pertama 7 kali. Beres 7 kali, kakara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baca Fatihah tetap hukumnya wajib, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Seperti itu ya, 7 kali. Nah, itu diantaranya adalah di rakaat yang pertama 7 kali membaca takbir, tapi di luar takbiratul ihram. Nah, kemudian membaca ta'awudz, artinya membaca dan meminta perlindungan kepada Allah, maka disebut ta'awudz. Sesudah itu bacalah surat Al-Fatihah, lalu bacalah surat Qaf, ya, kesunahannya, dianjurkannya. Kenapa ini ada tulisan surat Qaf? Ittiba, karena memang dulu Nabi ketika Idul Fitri habis Fatihah rakaat pertama membaca surat Qaf jahron secara terang-terangan atau keras. Kalau sekarang mah lebih keras lagi karena pakai sampai kalau di kemana-mana. Ya, kalau dulu mah kenceng karena tidak ada pengeras suara, tidak ada speaker. Itu yang pertama. Wa yukabbiru fi rakaati saniyati khamsan siwa takbiratul ihram, ya, takbiratul qiyam. Nah, pada rakaat yang kedua takbir 5 kali.
kali selain takbir yang dibaca ketika berdiri dari rakaat yang pertama. Jadi biasa begitu kita udah berdiri nih, Allahu Akbar, sebelum Fatihah takbir 5 kali. Allahu Akbar sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu sebanyak 5 kali. Beres itu kembali baca iftitah kemudian Fatihah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lalu membaca ta'awud, lalu baca surat Al-Fatihah rakaat kedua maksudnya, dan surat Al-Qamar ya, wal qamar itu wasyamsi wal duha itu. Wal qamar juga dengan suara keras. Kalau hafal rakaat pertama surat Qom, yang kedua surat Al-Qamar. Kalau tidak ada penggantinya sabihis hal tataka. Kalau tidak juga mu'apal baiklah gaconan kuliah puluh. Tadi itu bagus. Lalu ngomong penting ke sholat, dia ngomong doa. Saya tak imam yang perlu dia ke sholat acak tolong. Kebetulan bisa banget. Iya, nges bingung-bingung kapan dia. Ulah sok dialihkan karena ina hendak teu apa ngacaprak akhirnya macam mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian baru beres sholat kita akan membahas khutbah. Ya, karena beda dengan Jumat. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Idmah sholat dulu baru khutbah. Wayah tubuh nabah ba'da setelah selesai 2 rakaat hendaknya khatib berkhutbah 2 kali. Pada permulaan khutbah pertama baca takbir 9 kali. Nah, ini juga kadang-kadang saya sendiri pernah lupa. Eta ada makmum dari isyarat kikieu ya. Gitu. Kikieu. Oh, ingat sekarang. Untuk takbir. Gitu. Orang pamannya namanya kikieu. Iya. Cakap telah lamun ke pemilu iya. Lamun ke pemilu macam-macam nomor satu gitu. Enggak tahunya ngasih kode bahwa si khotib belum baca takbir. Ini lebih banyak dari sholat. Kalau sholat 75, kalau khutbah 97 gitu. Ya, tapi tidak diikutin oleh jamaah. Kalau sholat mah diikutin. Tapi kalau ini enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali sebelum khutbah. Itu ya. Nah, jadi pada permulaan 2 pertama baca takbir 9 kali secara beruntut, artinya berturut-turut. Pada permulaan khutbah kedua baca takbir 7 kali. Ya juga dengan berturut-turut. Jika antara 2 khutbah itu dipisahkan dengan takmir, dengan taklil dan sanjungan kepada Allah, itu bagus. Misalnya berhenti dari khutbah pertama ke khutbah kedua, boleh kita membaca sholawat, membaca takmir, membaca taklil, membaca zikir yang lain antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Makanya kan di Jumat sering baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah tumanina di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Kalau pengen tahu nih kepada itu di tengah-tengah baca sholawat antara 2 khutbah ada doa mustajabah. Mun urang hayang naon boga hajat dirinya. Dina di antara 2 khutbah. Yang kedua ba'dal azan, doa istijabah yang ada di kita. Yang ketiga ba'da sholawatil khomsi, setiap sesudah sholat 5 waktu itu. Di antaranya makom-makom doa ijabah. Ya, setiap waktu makanya lo baru itu kebagian. Bahkan nyawa-nyawa aja lewat begitu. Nah, makanya di mana ada berhenti khutbah pertama untuk menuju khutbah kedua,
manfaatkan waktu yang sangat sempit itu untuk berdoa, di situ. Ya. Nah, maka oleh karenanya hadirin, setelah kita mengetahui tentang awal khutbah dan khutbah kedua mesti diawali dengan takbir 9 dan 7 kali, namun tetap kedudukannya sunnah. Dan apabila ada khotib lupa tidak takbir, maka tetap sah sholatnya. Gitu. Jika antara dua khutbah itu dipisah dengan takbir, udah. Wa takbir ala kismaini mursalin wa huwa malayakunu akibas sholatin wa muqayyadin wa huwa mayakunu akibah. Kita akan bahas takbir. Takbir itu ada dua macam. Awas ya. Takbir di malam takbiran di dua lebaran itu dicatat dua macam, beda waktunya. Jadi takbir ada dua macam itu. Yang pertama namanya takbir mursal, yang yaitu takbir yang tidak terkait oleh sholat. Ya, mana mursal? Nah, itu nanti akan dibahas oleh musannif di depan. Yang penting kita sebutkan dulu bahwa takbir yang pertama namanya takbir mursal. Yang kedua namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibaca setelah sholat kan ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus orang melaksanakan takbir bahkan sampai hari tasyrik paling panjang, yaitu lebaran Idul Adha. Wa bada'al musannifu bil awwali faqala wa yukabbiru nabban kullu min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin bil manazil wa turuki wal masajidi wal aswaqi min ghurubi syamsi min lailatil idi aidil fitri. Nah, kita bahas yang pertama. Musannif memulai membicarakan takbir yang pertama yang disebut tadi takbir mursal. Lalu beliau berkata, sunnah membaca takbir bagi semua orang, baik laki-laki maupun wanita, orang yang berdiam di rumah atau berlalancongan, musafir teh, ya, bacalah di jalan-jalan, di jalan ge, ayo takbiran, makanya tuh mararawa baheula nyewa metro mininya, takbiran keliling tuh ya. Kemudian di rumah-rumah, di masjid-masjid sunat pada itu baca takbir, ya. Kemudian di pasar-pasar ge meunang begitu mah kapadil. Tapi lah mulai waktu takbir gula di pasar takbiran, mulai waktu sama aku Bang. Gitu ya. Kalau waktunya mah boleh di pasar. Ayo bari dagang tanaman takbir tenang ya. Semenjak kapan kita takbirnya waktunya? Semenjak matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri, yaitu malam takbiran pada akhir puasa Ramadan. Seiring sejalan disitulah dengan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Takbiran terus. Aya anu rajin takbiran bae, aya anu beduk bae. Ayo bagian duduk baik, dia takbir nak. Tak kira-kira kemana menang aja? Nah, guru kemana duduk nih mengajar? Itulah. Ayat pagi dua apa? Ayat pagi dua. Sebab mereka cek mana nama? Sebab lamun yang terbeduk dia mulai takbir. Jadi bagi dua. Berarti sama yang kia. Nggak setiap sholat, ayah menungguan senang. Jangan begitu lagi. Panggil. Macam begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan sih benar bagi dua. Iya. Jadi, ada tuh dulu yang ngomong di masjid Anumah. Beneran itu non stop semangat hebat takbir orang Makassar nggak taunya Makassar di setel mau nasabah turun orang Makassar mau aman itu lumayan di takbir masalah Mas Agus atau dibalikin lagi kasih pintar ya
begitu ya. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya disinilah kita sering lupa wajah. Pertama karena memang setahun sekali sholat Jumat. Ya, yang kedua orang tidurnya semua pasti kurang malah takbiran. Jauh orang lebih saya dikulilingan ku masjid, dikulilingan ku musola, waktu kanan kiri kapan belum nya takbiran. Tadi tiapa nya beduk kongko, nya takbiran kongko. Ya macam begitu. Nah inilah hadirin, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan nasoihul ibad pada malam Kamis mendatang. Semoga Allah masih memberikan kesempatan. Ini saja ada doa wa iyyakum asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.